Bersyukur senantiasa kalau mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semangat bagi kita semua. Berupa hikmat sehat untuk segala sesuatu dalam keselamatan waktu, sehingga kita bisa berkumpul bersama pada acara pengajian pada hari ini dengan berkembang. Ibadah sampai akhirnya cukup. Sebenarnya saya akan membacakan sesuatu acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua bacaan suci Al-Quran, dan bacaan sari Al-Quran. Kemudian adalah acara ini yaitu kosong. Dan memasuki acara selanjutnya dengan bacaan ayat suci Al-Quran di sebelah bawah, jadi semua bersama. Memasuki acara selanjutnya adalah pembahasan dari tasbih yang akan disampaikan oleh Ibu Haji Mas Kumar yang bertema ibadah sampai azal kubur. Kepada yang berhormat kami bersama. Kajian pada kesempatan kali ini kita mulai kembali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul Azim. Surah 51 At-Tariyah ayat yang ke-56 dengan tema adalah ibadah sampai ajal tiba, yang insyaallah akan kita sampaikan bersama jamaah Majelis Taklim Nurul Jannatul Firdaus Masjid Al-Hikmah Sendang Gede yang dimuliakan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang selalu mendapatkan ridhonya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan dalam kondisi yang sangat kita harapkan, yaitu sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah
menciptakan jin. Fisiknya jin tidak tampak. Ibu percaya ada jin? Percaya? Takut enggak? Ya, sama-sama ciptaan Allah. Wal insa, dan Allah menciptakan manusia yang tampak, satu gaib, satu tampak. Dua-duanya dalam rangka untuk beribadah. Apa artinya beribadah? Ingat Allah. Apapun dimanapun, isi ayat ini perintah yang pertama. Isi yang pertama adalah Allah menciptakan jin tidak tampak dan menciptakan manusia tampak. Itu intinya. Jadi ibu harus yakin lawan kita hidup di dunia ini ada gaib, ada yang tampak, ada yang nyata. Perlu diketahui yang gaib dari mulai Nabi Adam tidak mati. Artinya nanti kalau sudah hari kiamat. Sementara manusia dari Nabi Adam, gimana Bu? Nabi Adam dari mulai Nabi Adam sakit, meninggal, kecelakaan, meninggal, tidur pun meninggal, lagi makan pun meninggal, lagi sholat pun meninggal. Oke. Kalau dihitung-hitung dunia ini banyak penghuni yang mana? Yang gaib. Mungkin ini ada juga yang ikutan ya. Semua yang gaib, tidak ada yang nanti Bu nanti. Kenapa kok dikasih tangguh nanti? Karena yang gaib tidak mengakui ciptaan Allah. Allah ciptakan Adam, dia tidak mengakui, dilaknat oleh Allah, masuk neraka. Mau katanya, masuk neraka mau dikasih jin. Maka dilaknat Allah, masuk neraka, dia masih punya tawaran, ya Allah, aku mau dimasukkan ke neraka, asalkan di waktu umurnya dunia, aku akan mencari teman-teman yang banyak dari manusia. Maka jin muslim itu yang patuh, tinggalnya di genting-genting orang mukmin. Jin yang jahat namanya setan, iblis. Apa itu selain setan, iblis? Cuma balik-balik namanya apa? Wes yo betul yo. Iblis paling tinggi. Setan itu karakternya. Maka nek panjenengan suka marah berarti kayak astagfirullahaladzim. Kok kompas sih Bu? Tapi sekoyo, orang beneran. Sekoyo. Ini sekoyo. Tapi kan tadi bilang sekoyo itu kayak buah sekoyo gitu. Pikiran di sini. Jadi ibu dengan yang gaib jangan kalah Bu. Terkaki nyuwun sewu panjenengan nek kepengen marah diperintahkan istighfar dulu baru marah. Bisa nggak ya Bu ya? Lari ke ustazah, kasih marah ke ustazah, bener kan? Astagfirullahaladzim, cucunya selayu. Alhamdulillah. Jujur Bu, marah itu dosa enggak? Jadi kayak sekarang tempatnya di mana Bu? Neraka, ada habisnya kan? Larangan marah. La taghdab walakal. Jangan marah, bagimu surga. Jika marah, bagimu artinya siapa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kalau kita ingat kayak gitu. Oke, sekarang menukik ibadah dengan kita sampai ajal tiba. Karena kematian itu pasti. Ya, ini dibuka ayat ya. Karena kematian itu pasti. Tertera di dalam surat 7 Al-A'raf ayat yang ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin
jin dan manusia ya. Isi yang kedua tadi belum ya. Apa Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah? Itu yang tadi yang kedua. Surat Ad-Dariyat ayat 56. Isi yang kedua, Allah nomor 1 menciptakan gaib dan nyata. Sekarang ayat yang menerangkan tentang ajal, tentang kematian. Ibu sadar camat? Sadar? Sudah daftar? Enggak perlu daftar. Sudah terdaftar, tinggal tunggu. Enggak kepengen duluan. Kenapa enggak pengen duluan, Bu? Samunya belum penuh. Nah, tadi mau piknik tadi. Belum nabung. Itu samu enggak? Samu. Berarti akhirat itu pikniknya lebih jauh enggak? Lebih jauh. Kalau pikniknya nanti kemana? Nah, kurang jauh lagi, Bu. Oke. Isi ayat ini surat 7 kematian, caption atasnya kematian itu pasti. Ayat 34 isi yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ajal. Satu, setiap yang bernyawa yang bergerak sudah Allah takdirkan kematiannya. Kita saat ini bernyawa, Bu, nyawa ibu itu tidak gratis. Betul? Semua sekarang gak ada yang gratis, betul? Ke kamar mandi aja bayar ya, Bu ya? Berarti kita itu kaya ya, Bu ya? Apa saja bayar? Alhamdulillah. Sama dengan panjenengan, nyawa ini untuk ibadah sampai akhir juga bayar. Apa bayarnya? Untuk ibadah-ibadah. Insya Allah ibadah ini yang akan saya sampaikan nanti. Isi yang kedua, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Isi yang pertama tadi, setiap yang bergerak bernyawa sudah takdirnya nyawanya sudah Allah takdirkan kematiannya. Isi yang kedua, jika sudah tiba kematian tidak bisa maju atau mundur. Maju mundur nggak bisa, Bu, karena sudah pasti ibu harus mempersiapkan. Na'udzubillah min dzalik. Apakah ibu bisa bayangkan tentang alam kubur? Alam kubur itu sepi, apalagi sempit, apalagi gelap, apalagi nggak ada sinyal. Nggak bisa main HP. Nggak ada sinyal. Pintar. Aku udah kepikiran kalau di dalam betul nggak ada sinyal. Terus apa lagi? Masih ngeri-ngeri nggak ada jenengan? Dingin. Terus apa lagi? Banyak hewan. Na'udzubillah min dzalik. Ibu sudah pernah tentang panggilan kubur kayak apa? Sudah pernah, Bu? Belum ya, Bu? Ya, sekarang tak sampaikan tentang panggilan kubur ya, Bu ya. Allahu Akbar. Coba saya cari di sini hadisnya. Saya langsung menerangkan tentang hadis panggilan kubur. Nyuwun sewu, ini saya singkat aja. Panggilan kubur, karena kematian itu pasti. Tadi surat 7 ayat 34 itu adalah captionnya kematian pasti. Sekarang ibu pengennya paham. Menurut saya tuh jangan paham dulu alam kubur itu yang kayak apa. Karena alam kubur itu setiap hari memanggil manusia 5 kali. Yang pertama kali manusia dipanggil oleh kubur itu adalah Baitul Wahdah. Apa artinya?
sunyi, tempat yang sendiri, maka mumpung masih ada nyawa di kepala kita ini, ayo disiapkan. Apa yang perlu disiapkan? Oke, ini solusi udah. Kata kubur, api itu sepi. Hei orang-orang mukmin, siapkan mulai saat ini, yaitu amal untuk menemani kita nanti di hari kesepian di kubur adalah banyak-banyak tadarus Al-Quran. Apakah Masjid Taklim Nurul Jannatul Firdaus Sendang Gede sudah setiap hari tadarus? Apakah setiap hari sudah 1 juz? Juz jamu ya Bu ya? Juz apa? Juz lil. Alhamdulillah. Selama ini setiap hari kamu sudah tadarus? Sudah. Sendiri-sendiri atau rombongan? Sendiri. Berarti kalau sendiri-sendiri katam berapa lama? Seminggu sekali katam. Seminggu sekali katam. Rombongan. Rombongan itu berarti dibaca di rumah-rumah. Terus nanti seminggu kataman. Ya lumayan lah daripada enggak ya. Masuk deh. Kalau seminggu kataman ada orang 30 di juz 1, juz 2, juz 3 pun ya Bu ya. Ya kok jadi milih ya itu kira-kira berapa tahun ya Bu ya? Ya kareng ngalek jenengan aja seminggu baru kata dibagi wong 30 ya. Itu piro. Jadi milih dhewe mek setahun. Allah Akbar, sebentar lagi Ramadan loh Bu. Apakah nyawa Ibu ketemu Ramadan? Tanggal 10 Maret. 10 Maret. Insyaallah Ramadan tahun ini apakah sudah dijamin ketemu Ramadan? Dijaminnya belum Bu. Kepinginnya iya. Tapi mumpung masih ada nyawa, ayo persiapkan amal kubur kita saat ini. Baru 1 Bu, alam kubur itu tadi panggilan kubur ada 5, baru 1 Bu, yaitu Baitul Wahdah. Kata kubur aku itu sendiri. Tolong saat ini persiapkan untuk menemani panjenengan biar nggak sendiri adalah tadarus Al-Quran. Oke, perintah tadarus tertera di dalam surat. Buka tadarus surat 17 ayat yang ke-14. Iqra kitabaka kafa bi nafsik al-yawma 'alaika hasiba. Al-ayat. Yang artinya, bacalah kitabmu, cukuplah diri sendiri pada hari ini sebagai penghitungan sendiri. Ayat ini menerangkan Iqra. Ada 2 pemerintah ya Bu, ada 2 penekanan. Suratnya 17 Al-Isra, ayatnya 14. Ini perintah untuk caption ayatnya tadarus. Isi yang pertama Iqra. Iqra itu bacalah, maksudnya sering katam. Nek orang sering katam ya wis sak isone sing penting baca daripada tidak baca. Karena kalau orang tadarus khatam, setiap khatam 1 diri ini baca 30 juz, Allah hargai Al-Qaqar, mahkota namanya Al-Qaqar, tiket masuk surga. Makanya jangan tadi tak tanya, sepekan sekali rombongan di rombongan ini jadi milik dhewe setahun luwih. Umur kita nggak ada yang jamin apakah umur kita sampai 1 tahun. Saat ini jangan dunia. Mumpung ini masih bulan Rajab. Bulan Rajab kata Allah tidak boleh mendolimi diri. Mendolimi diri itu menyusahkan dirinya. Jangan hanya mikir dunia, tapi sudah mulai mikir akhirat. Salah satunya tadi kubur sudah memanggil, ayo banyak tadarus. Isi yang kedua ayat ini tadi surat 17 ayat 14. Kafa bi nafsik al-yawma 'alaika hasiba. Isi yang kedua ayat ini adalah sekali membaca, sekali tadarus ya, sekali membaca atau tadarus, pahalanya udah nyampe akhirat. Ini yang nolong Ibu. Jadi Ibu sekali tadarus pahalanya udah nyampe
wanita. Beliaunya ikut pengajian yang di belakangnya SMA 4 di Karangrejo. Itu saya membina sana pengajian di sana itu setiap pekan Bu, setiap Selasa sore, setiap pekan. Sekarang tempatnya di Karangrejo. Setiap pekan sekarang sekitar usianya udah 21 tahun Bu pengajiannya. Bukan seminggu, bukan sebulan sekali, sepekan sekali setiap sore. Dan alhamdulillah Bu, dititipi cucu karena rumahnya dekat sekolahan, dia punya prinsip. Cucu nyuwun tolong anak-anak setiap Selasa sore saya ada kalau pengajian, tolong cucu jemput gasik maksudnya. Walaupun hari-hari pulang sekolah anak-anak di situ karena sekolah ada di situ semua. Allahu Akbar Bu, setiap Selasa sore dia ngaji walaupun dengan kelelahannya, dia kadang tertidur. Masya Allah, dipanggil oleh Allah dalam kondisi usia 72, harinya Jumat, husnul khatimah. Karena kata si Mbah ini tadi, nah Selasa ini jatahku, aku ngaji ini dalam rangka untuk mengisi makanan rohku. Karena jasad itu ada 3 Bu. Jasad fisik ibu kasih makan bergizi, akal ibu isi kasih kayak pengajian ini, ilmu pengetahuan, dan roh ibu adalah tadarus Al-Quran. Kata si Mbak, aku harus ngisi rohku, ilmuku di sini Bu, karena ini penting. Kenapa? Aku ngaji gak bisa diwakilkan, tapi kalau cucu bisa dititipkan. Maksudnya Bu, kalau ibu pengajiannya cuma sebulan sekali, pasti dititipi cucu, suruh nyebut, ini jadwalku, ngisi rohku, ngisi akalku. Soalnya kalau di sini lengkap ya. Ini snack berarti untuk jasa. Akal berarti kali ini pengajian. Roh tadi ada Al-Quran. Dan nanti ibu di rumah lanjutkan Al-Quran. Bisa Bu melanjutkan tadarus memperbanyak Al-Quran? Kalau yang nggak bisa tadi kulul ya Bu. Bener loh ya. Karena kenapa? Al-Quran adalah firman-firmannya Allah. Oke Bu, karena kondisi kadang orang berbeda-beda, saya kasih bekal doa, judulnya mohon kemudahan ya Bu ya. Biar ibu nanti di rumah bisa dimudahkan oleh Allah untuk tadarus Al-Quran. Doa ini yang akan saya sampaikan adalah doa Nabi Ibrahim, yang pada saat itu Nabi Ibrahim telah dibakar di masa Raja Namrud. Yuk sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfir, sama-sama. Gak pakai ini lo ya, gak pakai wanita ya lo ya. Saya ulangi ya. Rabbighfir, yuk. Warham. Ulangi. Rabbighfir warham. Lagi. Wa anta. Rabbighfir warham wa anta. Lagi. Khairur rahimin. Ulangi. Oke, ini ada di Al-Quran, bisa diterjemahkan. Surat 23 ayat yang ke 118. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat, tolong memberikan makan berbagi. Ya. Wa qur rabbi. Ayat ini paling akhir. Suratnya 23 itu Al-Mu'minun. Ayatnya paling akhir. Doa untuk mohon kemudahan tidak hanya pada saat susah, untuk semuanya. Artinya Rabbighfir, ya Allah ampuni kami. Ini arti perkataan
rahmata, dan engkaulah khairur rahimin, dan engkaulah apa yang keempat, khairur rahimin, sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ini memuji, selalu mau minta sama Allah, keluar rumah, mau bekerja, mau ngomong cucu, mau bersih-bersih, mau apapun aktivitas. Ya tadi saya konsentrasikan ayat ini biar ibu dimudahkan untuk tadarus Al-Quran, minta rahmat tadi, Rabbikfir, pahamnya, minta ya Allah aku mudahkan. Jemaah saya as-salihat udah rayu. Ini tadi katakan bu datang ke masjid, katakan datang ke masjid, satu orang bisa satu juz, bisa setengah, bisa nanti kalau nggak bisa satu juz, dilelang kalau nggak habis. Tapi di dalam masjid tuh sehari katakan Yaumul Quran itu sebulan sekali saya mengadakan di masjid itu. Kalau di sini ada bagus loh, menyemarakan masjidnya. Jadi datang ke masjid dia nggak bisa baca pemerintah itu doanya kata. Yang datang langsung ambil satu juz, dua juz sampai 30, tapi yang tidak bisa 30 setengah langsung per bulan. Itu untuk nutrisi berjamaah mengatakan kalam-kalamnya Allah. Kalau di sini di jamaah Nurul Jannatul Firdaus bisa itu lebih bagus karena tahun kita sudah berbeda. Sekarang tahun Masehi kita tahun 2024. Kalau masih sama-sama kayak kemarin tidak ada perubahan, lebih baik, masih sama. Karena kata Rasulullah, barang siapa hidupnya lebih baik itu yang beruntung. Barang siapa yang hidupnya sama itu rugi. Barang siapa yang hidupnya masih malah justru semakin jelek itu adalah orang-orang yang merugi. Harapan kita seperti yang diajarkan Rasulullah, semakin tahun semakin baik. Bentuk baiknya boleh difasilitasi jamaah. Kadang-kadang sekali datang ke masjid pertama atau di rumah masing-masing itu pribadi. Monggo dalam rangka untuk besar. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam 5 lebih seperempat. Pemanggilan umur baru satu kali. Bisa ditunggu episode yang lainnya. Karena saya sebutkan pada kesempatan kali ini yaitu ibadah sampai ajal tiba. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia dalam rangka untuk beribadah untuk ingat Allah, kapanpun, dimanapun, ingat Allah. Yang kedua, kematian itu pasti, maka perlu dipersiapkan. Apa solusinya? Kita pahami. Kubur adalah tadi panggilannya setelah dari rumah baru sekali. Kubur mengatakan baitun wahdah, arti adalah tempat yang sepi. Maka persiapan amal. Apakah persiapan amal itu? Banyak tadarus Al-Quran. Semoga jamaah Masjid Taklim Nurul Jannatul Firdaus dimudahkan oleh Allah dengan judul doa tadi, Rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Coba sama-sama semua Al-Quran ditutup baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Rabbikfir, ya Allah ampuni kami, warham kasih sayangi kami, wa anta engkaulah khairur rahimin, sebaik-baik pemberi kasih sayang. Tertera dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat paling akhir 118. Kita akhiri doa dulu supaya Allah menjamin doa-doa kita, karena hari ini pas hujan deras, doa ijabah sesuai dengan hidupnya masing-masing. Semoga Allah menjabai doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, turunkan rahmat ya Allah kepada kami Majelis Taklim Nurul Jannatul Firdaus Masjid Al-Hikmah Sendang Gede
Allah mudahkan ya Allah segala urusan-urusannya ya Allah. Urusan kebaikan dimulai dari dunia dan akhirnya, fadilahnya sampai akhirat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ya Allah, ya Ghafur. Engkaulah yang Maha Pengampun ya Allah. Kami yang hadir di Masjid Al-Hikmah Sabdan Gede ini ya Allah, mohon diampuni segala dosa-dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kami setelah melabur ilmunya dalam ijabah doanya ya Allah, dalam kondisi hujan deras dalam ijabah doanya ya Allah, ijabahi doa-doa kami ya Allah. Apa yang ada di dalam hati kami mohon diijabahi ya Allah. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebut hajatnya dalam hati. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebutkan hajatnya dalam hati. Allahumma inna nas'aluka khairun najah. Sebutkan hajatnya dalam hati. Ya Allah, kebaikan-kebaikan kami semoga istiqomah ya Allah, langgeng sampai akhir hayat menjemput ya Allah. Dan kami semua yang hadir saat ini dimasukkan ke dalam surga ya Allah. Allahumma aqsim akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, kami memohon berilah umur panjang yang hadir saat ini ya Allah. Banyak kebaikan, banyak rezeki ya Allah yang sudah dimiliki, selalu berkah ya Allah untuk dunia akhirat dan pada bersyukur. Allahumma ja'al khairan min akhirahu wa khairu amalina khawatimahu wa khairu ayyamina yawma al-qawka fihi. Ya Allah, keluarga yang sudah mengucapkan duluan berilah ampunan, hidayah, luas kuburnya, cahaya kuburnya, dan berilah sesudahnya yaitu surga. Allahumma gfirli, ampuni ya Allah almarhum, almarhumah, keluarga yang sudah meninggal, sebutkan dalam hati. Warfa' darajatuhu fil mahdiyina wafsad lahu fi qadarihi wa nawwir lahu fihi wa akhlaqhu fi aqimihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ila al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.